Pernahkah kalian merasakan sesuatu yang seharusnya tidak boleh ada? Perasaan yang tumbuh diam-diam, perlahan menguasai hati, meski logika berkata itu salah? Ini adalah kisah tentang Sinta, seorang ibu tiri yang mulai merasakan getaran aneh terhadap anak tirinya Reza. Awalnya hanya sekadar perhatian biasa, hingga batas antara mereka semakin kabur. Bisakah mereka melawan perasaan yang tak seharusnya ini? Atau justru mereka akan tenggelam dalam godaan yang tak terhindarkan? Selamat datang di cerita cinta yang tak seharusnya. Sebuah kisah yang penuh gejolak, rahasia, dan perasaan yang sulit dikendalikan. Siapkah kalian menyelami kisah terlarang ini? Sinta menatap dirinya di cermin besar yang tergantung di kamar. Seorang wanita berusia 35 tahun dengan wajah yang masih tampak muda, meski ada sedikit kelelahannya menghiasi sudut matanya. Pagi ini dia resmi menjadi istri dari Haris, seorang pria berusia 50 tahun yang memiliki seorang putra bernama Reza. Pernikahan ini bukan pernikahan yang didasarkan pada cinta mendalam, melainkan lebih kepada kenyamanan dan keinginan Haris untuk memiliki pendamping setelah kepergian istri pertamanya. Haris adalah pria mapan dengan bisnis yang berkembang pesat di bidang konstruksi. Meski usianya sudah tak lagi muda, pesonanya masih memikat banyak wanita. Namun, bagi Sinta, daya tarik terbesar Haris adalah sifatnya yang dewasa dan tanggung jawabnya sebagai seorang pria. Namun, ada satu hal yang membuat Sinta merasa sedikit gugup sejak awal pernikahan ini, kehadiran Reza. Pemuda berusia 22 tahun itu masih menempuh pendidikan di salah satu universitas ternama di kota. Dari cerita yang ia dengar, Reza adalah anak yang pendiam dan cenderung tertutup sejak ibunya meninggal. Saat pertama kali mereka bertemu, tatapan mata Reza begitu dingin. Dia hanya memberikan senyum tipis yang terasa terpaksa, lalu kembali sibuk dengan ponselnya tanpa banyak bicara. "Reza, ini Ibu Sinta," kata Haris memperkenalkan mereka dengan bangga. "Halo," jawab Reza singkat, tanpa niat untuk memperpanjang obrolan. Sinta tidak tersinggung, dia bisa memahami bahwa bagi Reza, menerima kehadiran ibu tiri bukanlah hal yang mudah. Namun, entah mengapa, sejak pertama kali melihat pemuda itu, ada sesuatu dalam diri Sinta yang merasa tertarik. Bukan dalam arti romantis, tetapi lebih kepada rasa penasaran yang mendalam. Hari-hari berlalu dengan hubungan yang masih canggung antara mereka. Reza jarang berbicara dengan Sinta, bahkan ketika mereka berada dalam satu meja makan bersama Haris. Pemuda itu lebih sering menghabiskan waktu di kamarnya, atau pergi entah kemana. Sinta mencoba berbagai cara untuk mendekati anak tirinya itu. Ia memasakkan makanan favoritnya, merapikan kamarnya, bahkan sesekali bertanya tentang studinya. Namun, semua itu hanya dibalas dengan jawaban singkat dan sikap dingin dari Reza. Suatu malam, Haris harus pergi keluar kota untuk urusan bisnis selama beberapa minggu. Itu berarti Sinta dan Reza akan tinggal berdua di rumah ini. Awalnya, Sinta berpikir hal itu tidak akan menjadi masalah. Namun, semakin lama, keheningan yang menyelimuti rumah terasa semakin berat. Sampai suatu malam yang mengubah segalanya. Hujan turun dengan deras, listrik tiba-tiba padam, membuat rumah besar itu gelap gulita. Sinta yang sedang berada di dapur tersentak kaget ketika lampu mati. Dia tidak terlalu menyukai gelap, apalagi ketika suara petir menyambar di luar sana. Dengan bantuan cahaya ponsel, Sinta berusaha mencari lilin di dapur. Namun, langkahnya terlalu terburu-buru hingga ia terpeleset. Tubuhnya hampir jatuh ke lantai. Tetapi tiba-tiba sepasang tangan kuat menangkapnya. Jantungnya berdegup kencang saat ia menyadari siapa yang kini memegangnya erat, Reza. "Bu Sinta, hati-hati," suaranya terdengar lembut, jauh berbeda dari biasanya. Sinta menelan ludah.
Napasnya tersengal saat mereka saling bertatapan dalam kegelapan. Dalam cahaya samar-samar dari layar ponselnya, Sinta bisa melihat mata Reza yang begitu dekat dengannya. Ada sesuatu yang berbeda dalam tatapan pemuda itu. Sesuatu yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Dan saat itulah, tanpa bisa ia kendalikan, sebuah perasaan aneh mulai tumbuh di hatinya. Sejak malam itu, ada sesuatu yang berbeda di antara mereka. Sinta menyadarinya. Begitu pula Reza. Hubungan yang awalnya kaku dan dingin kini terasa lebih hangat meski tidak ada yang benar-benar mengatakannya dengan kata-kata. Sinta sering memergoki Reza yang diam-diam memperhatikannya. Kadang saat dia sedang memasak di dapur, atau ketika dia sedang membaca buku di ruang tamu. Namun, saat Sinta menoleh, Reza akan segera berpura-pura sibuk dengan ponselnya atau menundukkan kepala. Pagi itu, Sinta mengenakan daster tipis berwarna pastel. Rambut panjangnya yang tergerai sedikit berantakan karena baru bangun tidur. Dia berjalan ke dapur untuk membuat kopi, namun tanpa sadar, seseorang sudah berdiri di sana, Reza. Dia hanya mengenakan kaos longgar dan celana pendek. Rambutnya sedikit berantakan, wajahnya masih tampak kantuk, tetapi sorot matanya tajam saat melihat Sinta. Pagi, sapa Sinta mencoba bersikap biasa saja. Reza tidak langsung menjawab. Dia hanya menatap Sinta beberapa saat sebelum akhirnya tersenyum kecil. Pagi. Ada jeda canggung di antara mereka sebelum akhirnya Reza membuka kulkas, mengambil sebotol air dingin, dan meminumnya langsung. Gerakannya santai, tetapi tatapannya tetap sesekali mencuri pandang ke arah Sinta. Sinta berdeham, mencoba mengalihkan pikirannya yang mulai berantakan. Hari ini nggak ada jadwal kuliah. Reza meletakkan botol air dan menyandarkan tubuhnya ke meja dapur. Ada, tapi dosennya batal ngajar, jadi aku di rumah aja. Sinta mengangguk pelan, lalu berbalik untuk membuat kopi. Namun, dia bisa merasakan kehadiran Reza di belakangnya, terlalu dekat. Napasnya hangat menyentuh tengkuknya, membuat bulu kuduk Sinta meremang. Bu Sinta? Sinta menelan ludah. Dia bisa merasakan suara Reza yang lebih rendah dari biasanya. Iya, jawabnya pelan. Reza tidak langsung menjawab. Namun, ketika Sinta hendak berbalik, Reza sudah lebih dulu mundur dan kembali bersikap biasa. Nggak ada apa-apa, katanya dengan nada santai. Namun, Sinta tahu ada sesuatu di antara mereka. Sesuatu yang tidak seharusnya. Hari-hari berlalu dan semakin sulit bagi Sinta untuk menahan perasaannya. Reza juga tidak lagi menyembunyikan sikapnya. Tatapan mata pemuda itu semakin sering tertuju padanya. Seolah ingin mengatakan sesuatu yang lebih dari sekadar hubungan ibu tiri dan anak tiri. Suatu malam, Sinta keluar dari kamar untuk mengambil air minum. Rumah sudah gelap, menandakan bahwa Reza sudah tidur. Namun, saat dia melewati ruang tamu, langkahnya terhenti. Reza duduk di sofa, menatap kosong ke layar televisi yang sudah mati. Kamu belum tidur? Tanya Sinta lembut. Reza menoleh, lalu menggeleng. Nggak bisa tidur. Sinta berjalan mendekat, lalu duduk di ujung sofa, menjaga jarak. Kenapa? Reza diam sejenak, sebelum akhirnya berkata, pelan. Aku nggak tahu, tapi akhir-akhir ini aku merasa aneh. Sinta merasakan jantungnya berdetak lebih cepat. Aneh gimana? Tanyanya hati-hati. Reza menatapnya dalam-dalam. Aku nggak tahu harus ngomong ke siapa, tapi aku merasa ada sesuatu yang berbeda. Mata mereka bertemu dalam keheningan.
Sinta bisa merasakan dadanya sesak, bukan karena takut, tetapi karena dia tahu apa yang dimaksud oleh Reza. Namun, ini salah. Mereka tidak boleh seperti ini. Sinta buru-buru berdiri. Kamu harus tidur. Ini sudah malam. Katanya cepat, lalu bergegas kembali ke kamarnya. Tapi sebelum dia sempat menutup pintu, sebuah suara lirih menghentikannya. Bu Sinta. Sinta berhenti di ambang pintu. Dia tidak berani menoleh. Apa aku boleh menyukai ibu? Sinta menutup matanya erat. Dia tahu, sejak awal, ini akan menjadi godaan yang tak terhindarkan. Sinta tidak bisa tidur malam itu. Kata-kata Reza masih terngiang di kepalanya. Apa aku boleh menyukai ibu? Jantungnya berdegup kencang hanya dengan mengingatnya. Sinta tahu seharusnya dia marah. Seharusnya dia menghentikan semuanya sejak awal. Tapi mengapa dia malah merasa gelisah? Mengapa hatinya justru berdebar saat mendengar pengakuan itu? Dia mencoba meyakinkan dirinya sendiri bahwa ini hanya kebingungan sesaat dari Reza. Pemuda itu mungkin hanya merasa kesepian. Tetapi jauh di dalam hatinya, Sinta sadar bahwa bukan hanya Reza yang merasakan sesuatu. Dia pun mulai merasakan hal yang sama. Keesokan paginya, Sinta berusaha bersikap seperti biasa. Dia memasak sarapan seperti biasanya, mengenakan pakaian yang lebih tertutup dari sebelumnya, mencoba menjaga jarak sebaik mungkin. Namun, Reza sepertinya tidak berniat mundur. Bu Sinta, aku ada kelas siang ini. Boleh aku antar ibu belanja dulu? Tanyanya sambil duduk di meja makan. Sinta meliriknya sekilas. Nggak usah repot-repot, ibu bisa sendiri. Reza tersenyum kecil. Aku nggak keberatan. Dan sebelum Sinta bisa menolak lagi, pemuda itu sudah berdiri, mengambil kunci mobil, dan menatapnya dengan ekspresi yang sulit ditebak. Anggap saja ini sebagai bentuk perhatian dari anak kepada ibunya, katanya dengan nada menggoda. Sinta hampir saja menegur, tapi akhirnya memilih diam dan mengikuti Reza keluar rumah. Di supermarket, suasana terasa lebih canggung dari biasanya. Setiap kali tangan mereka bersentuhan saat mengambil barang, Sinta merasakan sentuhan listrik yang aneh menjalat di tubuhnya. Reza, di sisi lain, tampak menikmati situasi ini. Dia beberapa kali sengaja berdiri terlalu dekat, sesekali menatap Sinta dengan sorot mata yang sulit diartikan. Saat mereka melewati rak camilan, Reza tiba-tiba mengambil sekotak coklat dan menaruhnya di keranjang belanja. Sinta mengerutkan kening. Kamu suka coklat? Reza tersenyum. Bukan buat aku, buat ibu. Sinta terdiam. Kenapa untuk ibu? Reza menatapnya dalam. Karena aku suka melihat ibu tersenyum. Jantung Sinta mencelos. Dia buru-buru mengalihkan pandangan, berusaha mengendalikan debaran yang semakin kencang di dadanya. Mereka kembali ke rumah dalam diam. Tidak ada percakapan, hanya suara musik pelan dari radio mobil. Namun suasana di antara mereka terasa begitu berat. Malam itu, Sinta duduk di teras rumah, mencoba menenangkan pikirannya. Hatinya berkecamuk antara takut dan penasaran, antara ingin menolak dan ingin menerima. Tiba-tiba, Reza muncul dengan 2 cangkir teh hangat di tangannya. Dia menyerahkan salah satunya kepada Sinta sebelum duduk di sebelahnya. Ibu kelihatan gelisah, kata Reza akhirnya. Sinta menatap lurus ke depan. Reza, kita nggak bisa seperti ini. Reza menghela napas. Aku tahu ini salah, tapi aku nggak bisa mengabaikan perasaan ini. Aku nggak bisa pura-pura nggak merasakannya. Sinta menutup matanya erat.
Kamu hanya bingung, Reza. Ini bukan cinta, hanya keterikatan sesaat. Reza tersenyum miris. Kalau memang cuma sesaat, ibu juga terlihat bimbang. Sinta terdiam. Reza menconongkan tubuhnya, mendekatkan wajahnya ke arah Sinta. Ibu bilang ini salah, tapi jujurlah, apa ibu benar-benar tidak merasakan hal yang sama? Sinta bisa merasakan napas Reza begitu dekat. Dada pemuda itu naik turun, menahan perasaan yang seharusnya tidak ada. Dan saat itulah, batas di antara mereka semakin kabur.